Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Buat kalian, para pejuang kelas 9, ujian matematika 120 menit itu kadang emang bikin overthinking duluan kan? Nah, belakangan ini banyak banget dari kalian yang request. Buatkan saya video pembahasan soal dengan benar dan tepat berdasarkan sumber. So, here we are. Di sesi ini kita bakal ubah rasa panik itu jadi rasa percaya diri. Kita bakal bongkar habis-habisan asesmen pengetahuan akhir jenjang matematika ini langsung dari sumber dokumen aslinya. Oke, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Pertama, persiapan menghadapi asesmen. Kedua, trik cepat bedah aljabar. Ketiga, visualisasi soal geometri. Keempat, logika dasar analisis peluang. Dan kelima, kita bakal hajar tantangan maksimal soal uraian. Yuk kita mulai naik level bareng-bareng. Bagian 1, persiapan menghadapi asesmen, aturan main ujian. Ibarat mau tanding, kita wajib banget tahu aturan mainnya gimana kan? Coba kalian perhatiin baik-baik poin terakhir yang ada di layar. Kalian dikasih waktu 120 menit buat ngerjain 45 soal. Dan, no way, nggak boleh pakai kalkulator sama sekali. Berarti, senjata utama kalian di sini bukan kemampuan ngitung cepat ala robot, tapi gimana kalian bisa nangkep logika dan pola dari soalnya. Kalau kalian udah nemu polanya, percaya deh, angka-angka ini bakal ngalir dengan sendirinya. Masuk ke bagian 2, trik cepat bedah aljabar, mengurai persamaan linear dan data. Jujur aja, aljabar ini sebenarnya cuma seni buat ngubah soal cerita yang ribet jadi teka-teki matematika yang super simpel. Coba deh kalian lihat soal nomor 24 ini. Angkanya kelihatan random banget kan? Ada harga jeruk, harga apel, total belanjaan. Nah sekarang coba stop bentar dan pikirin. Kalau kalian disuruh ngerjain ini, kira-kira variabel mana yang paling gampang buat dieliminasi duluan? Jeruknya atau apelnya? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Langkah pertama, ganti buahnya pakai huruf biar nggak pusing. Jeruk itu X, apel itu Y. Jadi kita punya 5X ditambah 2Y sama dengan 125.000. Terus, 3X ditambah 4Y sama dengan 131.000. Nah, karena apel di persamaan pertama itu 2Y dan di persamaan kedua itu 4Y, mending kita kalikan aja persamaan pertama dengan 2. Hasilnya, 10X ditambah 4Y sama dengan 250.000. Gampang kan? Tinggal kita kurangi aja sama persamaan kedua, apelnya otomatis hilang, sisa 7X sama dengan 119.000. Berarti X alias harga sekilo jeruk itu 17.000. Kalau kita masukin lagi angka 17.000 ini, kita dapat DY-nya, harga apel, yaitu 20.000 sekilo. Masuk akal banget kan harganya buat di dunia nyata? Nah, terakhir, tinggal masukin ke pertanyaan target. 7 kilo jeruk ditambah 1 kilo apel. And boom! Jawabannya Rp139.000. Puas banget kan rasanya? Momen aha, pas ngubah huruf-huruf abstrak tadi jadi harga pasti ini nih yang bikin aljabar itu seru banget. Lanjut ya, sekarang kita lihat soal nomor 8. Ini data anggaran si Arjuna, disajikan dalam bentuk diagram. Sering banget nih, soal kayak gini bikin kita overthinking duluan gara-gara kebanyakan persentase. Tapi, tunggu, rahasianya itu cuma ada di satu potongan kecil. Porsi 10% buat alat tulis. Poin pentingnya di sini, soal udah ngasih tahu nominal pasti dari si 10% tadi, yaitu Rp40.000. Ini murni logika perbandingan aja. Kalau 10% itu setara dengan 40.000, coba deh hitung cepat di kepala kalian. Berapa nilai 100%-nya? Tinggal dikali 10 aja, bener nggak? 100 buat kalian. Yap, Rp400.000. Soal data visual gini tuh sebenarnya cuma soal pecahan sederhana yang lagi nyamar aja. Asal kita tahu harus fokus kemana, kelar deh urusan. Kita masuk ke bagian 3. Visualisasi soal geometri, menemukan garis tersembunyi. Rahasia utama naklukin geometri itu simple, percayain aja petunjuk visual yang dikasih sama soalnya. Coba perhatiin, ada yang unik banget dari soal ini. Kita disuruh nyari panjang AD. Kalau kalian jeli, ada dua segitiga siku-siku yang saling nempel di situ. Sisi miring dari segitiga yang bawah, yaitu garis AC, ternyata berubah fungsi jadi alas buat segitiga yang atas. Serasa lagi main puzzle estafet kan? Dan buat mecahin teka-teki visual kayak gini, rumus sakti yang kita butuhin cuma satu, teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Cuma itu kuncinya. Yuk kita pretelin bareng-bareng. Jangan langsung pusing lihat bentuk utuhnya. Fokus aja dulu ke segitiga ABC yang di bawah. Sisi tegaknya 9 sama 12. Kita kuadratin dua-duanya. 81 ditambah 144 dapat 225. Terus akar dari 225 itu 15. Bam,
dapat deh sisi miring AC-nya 15 cm. Sekarang, pindah fokus ke segitiga ACD yang di atas. Sisi siku-sikunya 8 cm, dan alasnya ya si AC yang baru aja kita dapat, 15 cm. Kuadratin lagi, 64 ditambah 225 sama dengan 289. Akar dari 289 itu, hayo berapa? Betul banget, 17 cm. Keren kan? Gimana bentuk yang kelihatannya rumit ini, pas kita pecah jadi segitiga-segitiga basic, malah nuntun kita langsung ke jawaban yang benar. Pokoknya jangan pernah keder duluan lihat bentuk yang kompleks. Lanjut ke bagian 4, logika dasar analisis peluang, bermain dengan dadu. Banyak banget yang suka kejebak di materi ini. Padahal aslinya, peluang itu cuma soal ngitung kemungkinan yang logis secara terstruktur. Nah, ini dia soal uraian nomor 5. 2 buah dadu dilempar barengan. Coba kalian imajinasiin bentar ada 2 dadu lagi muter bareng di atas meja. Kita disuruh nyari peluang kapan dadu pertama keluar angka ganjil dan simultan sekaligus dadu kedua angkanya lebih dari 4. Trik paling gampang ngerjainnya, pisahin aja dulu peristiwanya. Buat dadu pertama, angka ganjil tuh apa aja sih? 1, 3, sama 5 kan? Berarti ada 3 kemungkinan. Terus buat dadu kedua, angka yang lebih dari 4 ya cuma 5 dan 6. Ada 2 kemungkinan doang. Nah, karena ini dilemparnya barengan, tinggal kita kaliin aja kemungkinannya. 3 dikali 2, dapat 6. Jadi ada 6 kejadian yang kita harapin. Terus, total semua kemungkinan dari 2 dadu itu berapa? Ya 6 dikali 6, alias 36. Kesimpulannya, peluangnya adalah 6/36. Tinggal dikecilin aja pecahannya, dan kita dapat 1/6. Tuh kan, cuma modal mikir runut, mecah syaratnya satu-satu, soal uraian yang kelihatannya susah ini ternyata empuk banget buat disikat. Akhirnya kita sampai di bagian 5, tantangan maksimal soal uraian, aplikasi dunia nyata. Ini dia nih, final boss kita. Waktunya kita pakai semua logika tadi buat ngerjain satu soal esai dunia nyata yang lumayan masif. Kasus ini bener-bener pas banget buat ngegambarin soal uraian nomor 4. Ada kolam renang panjangnya 30 meter, lebarnya 10 meter. Tapi awas, perhatiin dasarnya. Dasarnya itu melandai. Ujung yang dangkal 3 meter, terus makin dalam perlahan sampai 5 meter di ujung satunya lagi. Tugas kita, ngitung volume airnya dalam satuan liter. Di titik ini nih kalian butuh sedikit lompatan imajinasi. Kalau dilihat dari atas, ya ini mah cuma persegi panjang biasa. Tapi coba deh kalian bayangin ngelihat kolam ini dari arah samping. Bentuknya jadi apa? Yap, trapesium. Trapesium dengan 2 sisi sejajar, yaitu kedalaman 3 meter dan 5 meter. Jadi, secara teknis matematika, kolam ini tuh sebenarnya adalah sebuah prisma trapesium yang posisinya lagi direbahin. Oke, mari kita eksekusi perhitungan pamungkas ini. Pertama, kita cari luas trapesium di bagian samping kolam. Rumusnya, jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Berarti 3 ditambah 5 dibagi 2 dapat 4. Terus kita kaliin sama panjang kolamnya yang 30 meter. 4 dikali 30 sama dengan 120 meter persegi. Itu luas permukaannya ya. Buat nyari volume, gampang. Tinggal kaliin luas tadi sama lebarnya si kolam, yaitu 10 meter. 120 dikali 10 dapat 1.200 meter kubik. Sebelum selesai, ingat pertanyaannya minta dalam liter. 1 meter kubik itu sama dengan 1.000 liter. Coba tambahin 3 nol di kepala kalian. Spektakuler. Jawabannya adalah 1.200.000 liter. Angkanya emang fantastis, tapi kita bisa dapatin itu lewat langkah-langkah yang super logis. Ngerti pola-pola kayak gini itu bukan cuma buat ngejar nilai bagus pas ujian aja loh. Pernah kepikiran nggak kalau setiap kolam renang, jembatan, atau gedung pencakar langit di sekeliling kita itu sebenarnya dibangun dari rumus-rumus tersembunyi yang baru aja kalian kuasain ini? Matematika itu bukan cuma deretan angka di kertas guys. Ini tuh bahasa alam semesta yang ngebentuk dunia nyata kita. Gimana? Keren banget kan? Makasih udah ngulik bareng hari ini, tetap semangat latihannya, dan sampai ketemu di bedah materi selanjutnya.